tajibu wajib az-zakatu zakat fi khamsati asya'a dalam 5 pirang-pirang perkara. Wahia yang 5 itu ingon-ingon, wal asmanu ingon-ingon termasuk nama binatang ternak, wal asmanu emas perak, wazuru tanaman-tanaman, wasimahu buah-buahan, warudu tijarati dan barang dagangan. Fa'ama mawashi adapun binatang ternak fatajibu maka wajib az-zakatu zakat fi salasati ajnasin dalam 3 jenis. Minha di antara yang 3 jenis itu wahia yang 3 jenis itu al-ibilu onta, wa baqaru sapi, wa ganamu kambing, wa syara itu jubiha dan syarat wajibnya zakat, maksudnya zakat ternak sitatu asya'a ada 6 perkara. Al-islamu Islam, wa hurriyatu merdeka, wa milkut tamu dan milik yang sempurna, wa nisabu dan nisab, wa haulu dan haul tepung tahun, wa saumu dan tempat pengangonan. Wa ma asmanu adapun buah-buahan, adapun mas perak yaitu yang berharga, fasayani ada 2 perkara, az-zahabu emas, wa fidatu perak. Wa syara itu wujubi zakah dan syarat wajibnya itu fiha, wajib zakatnya fiha dalam itu asman barang berharga, khamsatu asya ada 5 perkara. Al-islamu Islam, wa hurriyatu merdeka, wa milkut tamu milik yang sempurna, wa nisabu nisab, wa haulu haul. Wa mazuru adapun tanaman, fatajibu maka wajib az-zakatu zakat fiha dalam itu zuru bisalasati syaraita dengan 3 syarat. Ayakuna hendaknya ada mimma yazruhu adamiyun, hendaknya ada itu ma bagian daripada yang ditanami oleh bangsa Adam. Yazruhu menanam kepada itu ma adamiyuna bangsa Adam. Ayakuna hendaknya ada itu ma artinya yang wajib zakat daripada itu zuru adalah yang biasa ditanami oleh bangsa Adam. Wa yakuna hendaknya ada itu zuru kutan jadi kekuatan mudaharon yang bisa disimpan. Wa yakuna dan hendaknya ada itu ma nisoban nisob, wahwa dan itu nisabnya khamsatu ausukin ada 5 wasak. Lakiso tidak ada kulit alaiha atas itu 5 wasak. Jadi ini bab zakat.
zakat itu rukun Islam yang keberapa? Syahadat, salat, puasa, zakat. Jadi ketiga ya. Dalam Al-Quran juga jelas kewajiban kita zakat dengan kata wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan oleh kamu salat, keluarkan zakat. Karena ini digandengkan, menandakan bahwa zakat merupakan syarat diterimanya salat. Dan salat merupakan syarat diterimanya zakat. Tidak boleh dipisah. Memang pernah dulu yang anti terhadap zakat setelah Rasulullah meninggal, yaitu pada masa Abu Bakar radhiyallahu an. Maka Rasulullah oleh generasi setelahnya, yaitu orang yang antipati kepada beliau, di masa Sayyidina Abu Bakar itu menolak. Sampai Sayyidina Abu Bakar garapan pertama adalah memerangi orang yang anti zakat. Ya maaf, zakat itu sebagai upeti, sebagai pungutan liar, sebagai pungutan yang untuk pribadi yang tidak ada kaitannya agama. Maka mereka anti terhadap zakat. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar diperangi sampai mereka menerima akan kewajiban zakat. Orang tidak zakat itu diancam. Seperti dalam Al-Quran surat At-Taubah. Alladzina yaknizuna dhahaba fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Yang menumpuk emas perak dan tidak mengeluarkan zakatnya dan infak fisabilillah, maka gembirakan mereka dengan siksa yang sangat pedih. Jadi ini ancaman bagi mereka yang tidak mau zakat. Zakat itu secara bahasa artinya bersih. Jadi kalau kita zakat membersihkan, apa yang membersihkan hati kita? Yang tadinya cinta dunia, jadi bersih akan kecintaan dunia. Makanya sebagian daripada harta kita dikeluarkan. Kalau cinta dunianya besar, tidak mungkin mau zakat, sayang. Ada yang mengatakan zakat itu artinya nemu, yaitu berkembang. Kalau kita zakat, hartanya akan berkembang. Makanya kalau orang zakat tidak akan miskin. Wa ma ataitu min zakatin yuriduna wajha Allah. Siapa yang mengeluarkan zakat dengan karena Allah, maka akan berkembang hartanya. Tapi kalau tidak pernah dizakati, jangan berharap harta itu akan berkembang. Kita lihat misalkan di dalam surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum dikatakan, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalinas fala yarbu indallah. Apa yang kamu lakukan daripada riba supaya bertambah harta di sisi manusia, maka di sisi Allah tidak akan bertambah. Tapi ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mutifun. Apa yang kamu keluarkan daripada harta zakat semata-mata mengharapkan ridho Allah, faulaika humul mutifun, maka mereka akan dilipat gandakan.
Itu surat Ar-Rum ayat 39. Jadi kalau mencari harta banyak dengan cara riba, tidak akan bertambah di sisi Allah. Walaupun bertambah menurut manusia, di sisi Allah tidak. Yang akan bertambah mah adalah bila zakat. Walaupun lahiriahnya berkurang, tapi di sisi Allah bertambah. Bertambah barokahnya, bertambah kebaikannya. Bahkan yakin nanti akan bertambah jumlahnya juga. Kenapa? Karena diganti. Dijaga dari musibah, dihindari daripada yang tidak diinginkan. Kalau kita mengeluarkan zakat. Makanya orang yang tidak zakat, hartanya banyak, penyakitnya juga banyak. Hartanya banyak, bebannya juga banyak. Kalau mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi manusia yang berkah hidupnya, tidak boleh lepas daripada zakat. Zakat itu diwajibkan dalam 5 hal. Pertama adalah binatang ternak. Kedua, barang berharga yaitu emas perak. 3, tanaman-tanaman. 4, buah-buahan. Dan 5 adalah barang dagangan. Jadi hanya 5 saja yang wajib dizakati. Adapun yang namanya binatang ternak, yang wajib dizakati hanya 3. Onta, sapi, kambing. Kalau di kita yang ada adalah sapi dengan kambing. Sapi sejenis dengan kerbau. Kambing sejenis dengan domba. Makanya selain daripada itu tidak ada kewajiban untuk zakat. Syaratnya ada 6. Yaitu yang bersangkutan itu bukan kafir, alias dia ada sebagai muslim. Kalau orang murtad nanti nunggu setelah Islam. Bila Islam, maka dia dikenakan wajib zakat. Dan mengqadha membayar selama dia murtad. Kedua adalah merdeka, bukan hamba saya. Karena tidak ada kepemilikan bagi hamba. Dia sendiri adalah milik majikan. 3 adalah milik yang sempurna, artinya belum dimiliki oleh kita yang sempurna, tidak boleh dizakati. Mereka beli barang belum diterima atau tak lunas, maka itu belum dikenakan zakat karena belum jadi milik utam, milik yang sempurna. Kemudian nisab. Nanti ada ukurannya, nisab akan dibahas di dalam bab khusus. Wahal itu artinya tepung tahun. Berada di kita selama 1 tahun. Kalau tidak sampai nisab dan tidak sampai haul, tidak wajib zakat. Kemudian terakhir adalah saum. Artinya dia itu binatang yang dilepas. Bukan binatang yang dikasih makan oleh kita dengan usaha karyawan dan pegawai. Maksudnya kebanyakan daripada makannya dia itu bukan dari tangan manusia, tapi dilepas. Maka itulah syarat kewajiban zakat bagi binatang ternak. Kalau di kita memang gak wajib zakat karena tidak ada binatang ternak yang dilepas. Semuanya itu dengan modal tangan kita. Ada juga yang macam penggemukan seperti sapi untuk menjelang kurban, domba. Itu masuk kategorinya kategori dagang. Itu mah karena jelas dagang.
beli sapi 7 juta, dipelihara 3 bulan 15 juta. Nah, selisihnya itu kan untung. Maka keuntungan di situ bukan keuntungan dari binatang ternak, tapi keuntungan daripada harta dagangan gitu kan. Kemudian yang sawit emas dan perak, zakatnya itu adalah nanti akan dibahas secara rinci. Hanya di sini disebutkan ada persyaratannya, yaitu pertama adalah Islam, 2 merdeka, 3 milik sempurna, keempat haul, kelima nisab, nisab nasib, nasib madu tiba-tiba tan kawin wae tan nasib, kawin sanuga budak eta nasib karena nisab mah batas minimal. Kemudian haul tepung tahun. Adapun tanaman apa saja, yang penting tanaman itu menjadi makanan pokok seperti gandum atau misalkan padi, jagung. Kemudian wajib zakat dalam tanaman itu adalah 3 syarat. Pertama adalah dari tanaman yang sengaja ditanam oleh manusia. Kalau jadi sendiri, maka itu tidak wajib zakat. Tidak ditanam jadi sendiri, karena tidak ada apa? Tidak ada pengorbanan dari kita. Hanya nanti akan ada bahasan tentang penyiraman. Ditanam oleh kita, apakah pakai siraman tanpa modal atau pakai modal, itu nanti ada perbedaan. Kalau tanaman itu tumbuh sendiri, misalkan di hutan atau di kebun bebas atau walaupun di kebun kita, tidak wajib zakat. Kemudian yang kedua adalah harus menjadi bahan makanan pokok yang diandalkan oleh kita sebagai manusia. Ada jagung atau misalkan padi, dan bisa disimpan lama. Kemudian hendaknya nisab. Nisabnya adalah 5 wasak dan tanpa ada kulit. Nanti akan dijelaskan khusus. Adapun zakat buah-buahan adalah zakatnya hanya dalam 2 perkara, yaitu adalah nahal kurma dan buah anggur. Kemudian syarat wajib zakatnya dalam buah-buahan 4. 1 Islam, 2 merdeka, 3 milik sempurna, 4 nisab. Adapun barang dagangan, zakatnya adalah diwajibkan dengan beberapa syarat, yaitu seperti yang sebutkan di atas. Yaitu apa yang tadi di atas teh? Islam, apalagi merdeka, milik yang sempurna, nisab dan haul. Itu adalah syarat umum bagi kita yang wajib mengeluarkan zakat.
Ini hanya global saja, sedangkan serincinya kita akan lihat per pasal. Ya, kita lihat Bulughul Maram kedua. Halaman 30, 50, 57 ya. Hadis ke 1. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masajid, bab tentang masjid. Masjid itu jama' dari kata masajid, jama' dari kata masjid. Masjidun, masjidani, masajid. Jama' apa? Jama' taksir. Kada disebutkan mudzakkar salim. Kan ayah ceramah. Jadi itu meninggalkan kapinteran bab nahwu karena ini adalah babul masajid. Masajid itu ada jama' dari masjid, namanya jama' mudzakkar salim. Tinggal bodoh nanti. Itu ngerti yang kita ngomong gitu lah. Masjid itu disebut juga baitus shalah, tempat sholat atau tempat sujud. Disebut masjid karena ada sujud. Maka masjid itu disebut tempat sujud karena dia suka disujudi di situ. Masjid sujud apa? Sujud sholat. Kalau tempat dikatakan masjid itu jadi terikat dengan ketentuan tidak boleh sembarangan. Jadi tidak boleh sembarangan kita memperlakukan tempat itu. Misalkan sudah dikatakan masjid, masih kita menggunakan tempat itu sebagai tempat yang bebas. Misalkan jadi hiburan di situ, laki perempuan joget-jogetan di situ, kan nggak boleh di masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, disebut Aisyah radhiyallahu anha, Amara menyuruh Rasulullah SAW bibina masjid bidawari di satu kampung, satu daerah. Wantu nadhofa atau tayyaba, hendaknya disucikan dan diwangikan. Ini ada kewajiban kita ketika mendirikan masjid, harus ada pemeliharaan. Tapi siapa yang akan bisa melihara masjid? Ternyata oleh Allah dinyatakan dalam Al-Quran, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa lam yasha illallah wa ata zakah wa lam yasha illallah. Jadi hanya yang iman pada Allah dan hari kiamah yang akan meramaikan masjid. Nah, termasuk yang akan membersihkan dan mewangikan, memelihara dan meramaikan. Hanya orang beriman pada Allah dan hari kiamah. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin dia mau begitu. Bahwa masalah mendirikan salat. Karena masjid untuk salat, pasti orang ahli salat yang meramaikan masjid. Wata zakah dan mengeluarkan zakat. Kalau tidak karena zakat, masjid tidak akan terwujud. Karena hak masjid itu adalah mendapatkan uluran tangan daripada agnia.
Walaupun para ulama berbeda pendapat apakah boleh zakat ke masjid atau tidak. Dari asnaf mana? Asnaf sabilillah. Ada yang mengatakan tidak boleh juga. Karena sabilillah itu orang perang di medan juang. Tapi para ulama lain mengatakan fisabilillah itu masuk kategori yang sebut tadi, yaitu masjid, madrasah, pesantren. Karena fisabilillah tidak selamanya dalam bentuk perang. Kemudian yang keempat adalah orang yasailallah, tidak takut hanya kecuali oleh Allah. Kalau dia masih ada takut oleh manusia, tidak akan bisa meramaikan masjid. Dulu waktu zaman Orde Baru, lawan ayah PNS anu rajin ka masjid sebut petilu, di Kopiah petilu, di Soban petilu, jadi sieun ka masjid teh. Aya armung ka masjid sebut petilu. Tapi kalau di alam yasailallah masa bodoh. Karena ke masjid itu bukan golkar, PDI atau petilu. Namanya mukmin pasti mau ke masjid. Yaitu yang iman pada Allah hari kiamat, yang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan hanya yang tidak takut kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saulaika yakununa muhtadin, nanti akan dapat hidayah dari Allah. Jadi itu masjid itu bukan hanya disucikan, dibersihkan, dipelihara. Tidak boleh ada najis, tidak boleh ada kotoran. Sampai nanti tidak boleh di masjid mengumumkan kehilangan musik-musikan di masjid, dangdutan di masjid. Gak boleh disamakan masjid dengan tempat yang lain. Karena Nabi mengatakan, la uhilu masjidah lihaidin wala junubin. Tidak halal masjid untuk yang haid dan junub. Itu kan menandakan bedanya masjid dengan tempat lain. Tidak halal masjid bagi yang haid dan junub. Berarti beda. Kalau ada yang mengumpulkan kehilangan di masjid, semoga tidak kembali. Ulah kapangi. Didoakan anak itu. Menaik dagang di masjid, mudah-mudahan ulah untung. Menandakan larangan kita dagang di mana? Di masjid. Masjid untuk ibadah, we. Ada ayat yang disebutkan apa? Usisa masjid innama usisa masjid litaqwa. Jadi masjid itu hanya untuk takwa pada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk main-main. Jadi kalau misalkan kita masih setengah hati membangun masjid, jangan. Karena kalau namanya masjid itu sudah Baitullah, rumah Allah. Tidak boleh lagi kita menyebut sebagai apa? Sebagai tempat milik kita pribadi. Masjid sudah Baitullah. Sudah Baitullah, rumah milik Allah. Apalagi masjid itu tidak boleh dipakai lagi. Selain ke masjid itu yang dipakai mah. Kalau tidak dipakai bukan masjid itu. Kan ada masjid tidak boleh dipakai. Apalagi masjid dijual lagi. Sedih tidak? Jadi sampai masjid dijual segala macam. Tidak sampai terjadi begitu. Jadi masjid itu didirikan untuk ketakwaan kepada Allah, tidak untuk yang lainnya.
Kemudian lagi apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu qatalallahu Yahuda. Allah ngajak perang dengan orang Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu menjadikan orang Yahudi kubur anbiya'ihim, kuburan para nabinya, masajida, sebagai masjid. Jadi masjid ya masjid, kuburannya kuburan. Ada yang bertanya, kan kuburan Nabi di masjid. Harus lihat sejarah. Waktu dulu masjid itu di sebelah sini, kuburan sebelah sana aja. Artinya kuburan Nabi itu di luar masjid. Ketika masjid itu dilebari, maka kuburan Nabi ada di mana? Ada di dalam. Jadi kalau begitu, masjid itu bukan berarti dijadikan kuburan, bukan dijadikan masjid, bukan. Itu makanya sejarahnya begitu. Di sini masjid ya, sebelah sini kuburan. Ketika terjadi pelebaran masjid, kuburan kakurungan ku masjid. Apa yang dimaksud Yahudi begitu sampai dilaknat Allah? Karena mereka itu menyembah kepada kuburan. Kalaupun ada kuburan di depan masjid, kita sendiri tidak menyembah kepada kuburan. Dan kita pasti tahu semuanya karena hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Wahabi itu selalu menentang kepada kebiasaan kita. Kenapa? Karena ada kebiasaan kita yang menguburkan mayat itu di Paimbahan. Itu katanya menyembah kuburan. Setolol apapun tidak mungkin kita melakukan begitu. Hanya Wahabi saja yang menyoroti negatif pada kita. Ya, karena kita tertolol. Kita tidak menyembah kepada kuburan. Kita menyimpan kuburan bukan dalam masjid, tapi di luar masjid. Kalau kita ziarah supaya gampang, maka diletakkan kuburan itu di dekat masjid, baik di depan, di samping, ataupun di belakang. Kuma posisinya gitu kan. Kalau Abah lihat dipasung di sebelah Paimbahan kuburan teh. Kalau Pak Iyas agak di atas sebelah selatan. Jadi ketika Bapak ziarah ke Abah Ruhiyatuh ke masjid, udah sholat langsung ke depan ziarah ke beliau. Tidak ada istilah nyembah kuburan, tidak ada. Dan tidak menyimpan kuburan di dalam masjid. Dan jangan salah, kuburan Rasulullah dalam masjid itu karena sejarahnya begitu. Dulunya kuburan Rasul itu di luar, lalu diperbesar masjid. Posisi kuburan jadi di dalam masjid. Makanya pikiran kita harus jernih. Tidak berada sudzon kepada orang lain. Sampai di Saudi mah Bapak berdoa begini di depan kuburan, haram, musyrik, murtad, bahasanya gitu. Pada kita berdoa sama Allah di depan kuburan. Tidak boleh cenah doa depan kuburan, menghadap kuburan, kudu menghadap kiblat wae.
Kalau kita ziarah kan kuburan itu dikelilingi. Udah kita berdoa sama-sama depan kuburan. Orang Arab nggak boleh gitu teh. Sampai diusir. Kalau ziarah di Ma'la atau ziarah di kuburan Nabi atau di Baqi, kata sama askar dikejar. Kalau tidak mau taat sama Tuhan dia. Kalau ngebantah kadang-kadang speaker di Jabal, kita diusir sampai ngentang-ngentang anak askari, saya polisi, sana gitu. Jadi dia itu sombong ngomong, iya saya juga tahu kamu polisi. Gitu. Coba kata anak mapi bahlul, saya bukan bahlul. Tah ada nidom, saya ini undang-undang, sih mana itu. Suka pacong-cong, tapi lawan orang Iran, Pakistan mah warani ngalawan, gelut segala macam. Di Indonesia mah ada balager sakoleh, diusir teh mangkat we, begitu maneh naingit balik deui gitu. Haram para saya. Kemudian yang ke berapa? Masih kedua. Walahuma, dan untuk hadis Bukhari Muslim dari Aisyah, kanu idza mata fi rajul shalih banau ala qabrihi masjidan. Adalah mereka apabila meninggal di antara mereka rajul laki yang soleh, banau mendirikan mereka ala qabrihi kuburan masjidan. Wa fihi ulaika, dalam itu hadis ulaika syiar khaki, itulah sejelek-jelek makhluk. Ya lagi-lagi ya kebiasaan orang bodoh memang terlalu menyanjung terhadap orang soleh sampai dianggap sebagai apa namanya, sebagai Tuhan mungkin. Kalau kita menguburkan seorang manusia yang soleh, apalagi ulama dengan kiai para wali, ya sewajarnya kita menguburkan dengan cara lebih istimewa. Tapi tidak mendirikan masjid di atas kuburan atau kuburan di dalam masjid, tidak begitu. Tapi kalau kita mau istimewakan kepada orang soleh, ulama, para wali, nggak ada masalah kita mengistimewakan mereka. Misalkan dipagar, dirapi-rapi, dipelihara, nggak ada masalah. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada para ulama, aulia, para syuhada, para sholihin. Tapi tidak dijadikan sebuah tempat yang kemarin disebutkan. Tidak ada bangunan dan tidak ditembok gitu kan. Tapi ditembok juga kalau tujuannya, badai bapak kan punya makam abah di dia, tembok. Untuk ditembok dicokot batu, kayak tanahnya longsor. Kan tujuan ditembok ke menjaga kuburan itu sendiri. Kalau tidak ditembok, tanah nugas dipakai kuburan teh dipakai di kubatur, dipagar. Apalagi ada di atas. Kalau hujan bisa longsor gitu, maka ditembok. Kan tujuannya gitu. Ya wajar aja kuburan orang tua digitu-gituin sebagai rasa hormat kita kepada orang tua. Karena menurut kita kuburan itu bukan berarti kuburan bangkai. Dan dikuburkan itu manusia. Penghormatan kita kepada orang meninggal itu sudah jelas. Lewat kuburan, assalamualaikum.
Darakum min mu'minin antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahikun. Kan begitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu kan. Berarti mereka itu masih ada di situ. Ulang digapte aya. Cek Nabi itu menang alengkahan kuburan, itu menang duduk di kuburan, komo hitut yang modal madidinya. Itu menang pisan. Orang kudu ngahormati diuk teu menang alewati ngalengkahan oge teu menang. Kemudian kita sunat menziarahi kuburan setiap hari Jumat. Berarti mereka itu harus dihormati, diagungkan, dimuliakan. Tidak boleh dianggap bangkai. Karena itu wajar kalau kita punya orang tua, punya guru, kuburannya dipelihara. Apalagi kita punya niat begini. Apalagi yang sudah kita lakukan pada yang sudah meninggal dunia. Kecuali kita memelihara kuburannya, merawat dengan baik, diziarahi setiap waktu, gitu kan. Kemudian lagi, satu lagi. Ya sudah dulu tuh. Ya baca dulu semua. Ta'ala la masjidun ussisa la taqwa min awal yaumin ahaqqu an taqumu fi. Masjid itu sejak dulu didirikan ada untuk ibadah dan rangka melaksanakan takwa kepada Allah. Sampai hari kiamat masih masjid untuk itu. Jadi kalau bukan dalam rangka ketakwaan tidak boleh dilakukan masjid. Bukan jadi ibadah, bahkan jadi maksiat, jadi dosa. Sampai Allah mengatakan begini. Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Di masjid itu ada laki-laki yang mencintai masjid sampai cinta untuk membersihkannya. Sebagai bentuk kecintaan pada masjid menjaga kesucian kebersihan. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Jadi masjid itu dari sejak dulu tidak sama dengan gedung aula, auditorium, dengan meeting room, gak sama. Masjid ya masjid, khususnya ala taqwa, untuk keperluan ibadah pada Allah. Jaga kesucian, jaga kebersihan, jaga kehormatannya. Kehormatan harus dijaga juga masjid itu. Ya cukup. Kita satu-satu baca.